Shalom Bapak Ibu saya kasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Kamis 14 Maret 2024. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Masuk dalam hadirat Tuhan, kita angkat pujian nomor 41, tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Perhentian yang sempurna hadirat-Mu Bapa, tenggelamkanku. Tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Perhentian yang sempurna hadirat-Mu Bapa. Sekali lagi katakan, tenggelamkanku. Tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Perhentian yang sempurna hadirat-Mu Bapa. Tak ku berpaling, tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu, Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu. Tak ku berpaling, tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu.
tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu, perhentian yang sempurna hadirat-Mu Bapa. Tak ku berpaling, tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan, kini selamanya di hadirat-Mu. Tak ku berpaling, tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan, kini selamanya di hadirat-Mu. Kini selamanya, kini selamanya di hadirat-Mu. Kini selamanya, kini selamanya di hadirat-Mu. Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Biarlah kami selalu ada di hadirat-Mu, kami tetap tinggal dalam-Mu, kami ada di hadirat-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami. Haleluya. Layakkan kami ya Tuhan, layakkan kami ya Bapa. Kami ada di hadirat-Mu, menikmati bait-Mu, menaikkan pujian penyembahan bagi pengagungan kemuliaan-Mu ya Bapa. Haleluya.
Biarlah kami senantiasa memiliki rasa haus ada di hadirat-Mu. Biar kami senantiasa merindukan ada di hadirat-Mu ya Bapa. Jamah kami anak-anak-Mu, lawat kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Buatlah kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki kehausan, merindukan hadirat-Mu dalam hidup kami. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Buatlah sesuatu yang baru. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan yang
dan kiranya ini menjadi dupa yang harum di pemandangan-Mu. Dan tiba saatnya kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Jadikan sore hari ini sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pada sore malam hari ini kami akan menyampaikan sesuatu yang mungkin ya cukup penting kita pahami, ya cukup penting sebagai orang percaya, karena ini akan menjadi landasan berpikir kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Ya, ini penting. Saya ajak Bapak Ibu saudara membuka dalam kitab Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua mulai ayat yang 10. Ibrani 2 mulai ayat yang ke-10 sampai dengan 18. Ya, kita mulai dengan ayat 10, demikian firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ya. Alinea pertama dari ayat 10 ini secara singkat menjelaskan bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu, dan semua itu diperuntukkan bagi Dia. Ya, lalu dikatakan memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Ya, jadi ayat ini secara ringkas mau mengatakan bahwa Allah lah yang mencipta segala sesuatu, dan semua itu, semua ciptaannya itu diperuntukkan bagi Dia, bagi kemuliaannya. Ya. Banyak ayat di bagian lain dalam Alkitab, banyak ayat yang menyatakan hal ini. Ya. Dan di bawahnya dikatakan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Jadi kalau Allah mencipta, ya khususnya manusia, Bapak Ibu Saudara dan saya, itu ada satu rancangan dari Allah. Bahwa ciptaan saya ini, yang makhluk atau manusia cipta aku ini, nanti suatu saat mereka akan diproyeksikan, mereka menjadi orang-orang yang dipermuliakan. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Roma, ya, kalau kita melihat sebentar di dalam kitab Roma pasal 8, ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 17, ya, dan jika kita adalah anak, ya jadi jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kalau kita itu benar-benar anak Allah, ya, untuk membuktikan bahwa kita itu adalah anak Allah, itu harus kita buktikan dengan peragaan hidup kita, spirit yang ada di dalam jiwa kita itu seperti apa. Spirit anak Allah atau spirit anak kuasa kegelapan, ya. Tapi ayat ini mengatakan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi jelas di sini bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya diproyeksikan menjadi orang-orang yang akan dipermuliakan. Ya. Dikatakan dipermuliakan bersama dengan Kristus.
Jadi kita itu adalah orang-orang yang diproyeksikan, dipermuliakan. Itulah anak-anak Allah. Nah, untuk itu kita harus menunaikan panggilan kita sebagai anak Allah. Dan ini perlu perjuangan. Ya. Jadi adalah salah kalau hamba Tuhan kata, kamu anak Allah. Memang secara hukum kita itu mestinya anak Allah, tetapi secara de facto kenyataannya kita itu belum pantas disebut anak Allah. Karena kita itu masih berantakan, mulut kita masih kasar, ya, pikiran kita masih merancang kejahatan, kita nggak jujur. Nah, itu bukan ciri khas anak Allah. Padahal kita diproyeksikan ke sana. Ya. Jadi memang kita diproyeksikan menjadi anak Allah, dan itu nanti dipermuliakan. Di dalam ayat 2 tadi ayat 10 tadi kan dikatakan, ya, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, dibawa kemuliaan. Jadi Allah Bapa itu merindukan setiap kita orang percaya itu dipermuliakan. Makanya di dalam Yakobus juga dikatakan, ya, roh yang ada di dalam diri kita itu diingini oleh Allah dengan cemburu. Ya, Yakobus katakan roh yang ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya itu diingin Allah dengan cemburu. Artinya apa? Kalau kita nanti mati, tubuh kita yang dari debu kembali ke debu, tapi roh yang dari Allah itu kembali pada Sang Pencipta. Mestinya roh kita diingini oleh Allah dengan cemburu. Artinya apa? Jangan ada pihak orang lain yang memiliki roh ini. Tahu kan arti kata cemburu? Ya. Kalau dikatakan cemburu itu berarti jangan ada orang lain yang memiliki kecuali aku. Nah, Allah juga begitu. Ya, roh kita itu sangat diinginkan. Tetapi tidak serta-merta roh kita itu dimiliki Allah, enggak, tergantung. Ya, roh jiwa kita itu akan kita warnai seperti apa? Ya, kalau kita warnai dengan peragam hidup yang seperti anak Allah, ya memang kita otomatis nanti diterima di kemah abadi Tuhan di Yerusalem baru. Ya, jadi ingat bahwa Allah itu memang merancang orang percaya itu untuk masuk dalam kemuliaannya bersama putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di dalam Roma 8 ayat 17 saja dikatakan, itulah orang-orang yang harus bersekutu dalam penderitaan. Ya, jadi dia juga harus mengalami kalau Tuhan Yesus itu dipermuliakan, dia lewat penderitaan selama menggenapi panggilan Bapa. Ya, Tuhan Yesus katakan bahwa makananku, berkatku, rezekiku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Itu artinya Tuhan Yesus tidak punya agenda dalam hidupnya. Jadi dia hanya melakukan kehendak Bapa yang ditaruh dalam hidupnya. Akhirnya apa? Menderita. Ya. Sama kalau Bapak Ibu Saudara dan saya punya tekad, punya komitmen, aku mau mencari kehendak Tuhan dalam hidupku dan aku mau melakukannya, dan kita pasti menderita. Ya, karena kalau orang yang tidak menderita bersama Tuhan, dia tidak pantas dipermuliakan. Orang yang tidak siap atau menghindar dari penderitaan, dia tidak layak dipermuliakan. Kita itu bisa menghindar dari penderitaan, bisa. Ya, memang kadang-kadang ada saatnya memang kita tidak bisa, tetapi kalau mau kita bisa. Tapi ingat, kalau kita menghindar dari penderitaan yang memang itu harus kita jalani, kita menghindar, ya kita nggak layak menjadi orang-orang yang masuk dalam Yerusalem baru. Ya. Jadi ayat 10 ini mau mengatakan bahwa kita ini dipermuliakan, ya, juga menyempurnakan Yesus. Ya. Frasa menyempurnakan Yesus itu dalam bahasa aslinya tidak ada. Ya. Menyempurnakan Yesus dalam bahasa aslinya tidak ada. Tidak ada kata Yesusnya. Ya. Intinya adalah bahwa Yesus ini, Tuhan Yesus ini, dia dikatakan di sini yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan.
Ya, Tuhan Yesus ini merupakan sosok yang dia harus menjadi pelopor. Dia perintis untuk masuk keselamatan itu, ya, melalui penderitaan. Nah, Tuhan Yesus itu dikatakan sempurna setelah dia melewati penderitaan dalam kematiannya di kayu salib. Ya, maka dikatakan dia itu sebagai pemimpin keselamatan. Orang yang pertama kali membawa masuk dalam keselamatan itu Tuhan Yesus, yang dalam bahasa aslinya dikatakan archegos. Ya, jadi kalau ini satu tempat masuk keselamatan, Tuhan dulu yang masuk di sini. Ya, baru dia membawa pengikutnya, orang-orang percaya. Jadi yang disempurnakan di sini adalah peran Tuhan Yesus sebagai pemimpin juru selamat itu disempurnakan. Ya, lewat kematian itu sudah sempurna. Dia sebagai archegos, pemimpin, ya, perintis, sosok yang pertama kali masuk dalam keselamatan. Ya, karena dia telah melakukan kehendak Bapa, makanya dia dikatakan sempurna, dan itu pasti lewat penderitaannya. Ya, jadi Tuhan Yesus sebagai archegos, sebagai pionir, sebagai pelopor, dia harus mengerjakan dulu untuk masuk selamat. Proses masuk selamat itu dia kerjakan dulu, yaitu lewat apa? Lewat penderitaan demi penderitaan yang diakhiri dengan kematiannya di kayu salib. Ya, maka setelah dia bangkit dari kematiannya, Allah Bapa katakan, segala kuasa ada di tanganmu, baik di surga maupun di bumi. Ya, jadi segala kuasa itu diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan. Tidak ada sosok lain yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Tidak ada sosok lain kecuali Allah Bapa. Ya, jadi ini Allah Bapa, Tuhan Yesus, ya, di bawahnya. Tapi tidak ada sosok lain yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus, tidak ada. Segala kuasa ada di tangan yang mulia Tuhan Yesus, baik di surga maupun di bumi. Ya. Dan dia mendapatkan ini semua karena dia sudah melakukan lewat jalan terjal, yaitu apa? Proses via dolorosa, proses penderitaan yang amat panjang dan sangat mengenaskan itu. Ya, dan itu teladan kita. Ya, itu teladan kita. Makanya kalau di dalam Ibrani pasal 12, ya, saya ajak Bapak Ibu Saudara lihat di Ibrani pasal 12. Ya. Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dibawa iman kita pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, jadi kalau kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita misalnya kita diizinkan menderita, diizinkan diperlakukan tidak nyaman, ya, di kantor atau di keluarga besar, ya, karena tidak semua keluarga besar kita itu mungkin orang percaya, dan kita diperlakukan tidak adil, ya, kita seperti direndahkan, kita dibuat tidak nyaman. Kita jangan langsung berontak, ya, terus kita mengadakan perlawanan secara radikal. Jangan. Ingat, belajar dari Tuhan. Ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, ini kan atasnya kan kita harus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Nah, dalam perlombaan ini kita banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi kita harus ikut perlombaan yang diwajibkan itu dengan tekun, dan kita memandang Tuhan. Ya, kalau orang percaya, kalau setiap kita ketika kita mengalami misalnya
rasa yang tidak nyaman ya karena orang lain, kondisi yang tidak ideal, tidak seperti yang kita inginkan, kita pandang Tuhan. Kita pandang Tuhan. Dia adalah teladan yang sempurna. Kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan ya, diseksa, dihina, diludahi, dicambuk, bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi tetap dia bisa mengucapkan kalimat yang memberkati kita. Sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia katakan, Bapa, ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini kalimat ini kita harus tahu, harus ingat. Ya, supaya ketika kita diperlakukan seperti itu, kita juga bisa mengatakan hal itu. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya. Maka sebagai pionir, sebagai pelopor, dia harus mengerjakan dulu itu untuk membuka jalan bagi keselamatan pengikutnya, bagi keselamatan banyak orang yang hendak mengikuti jejaknya. Maka kalau dia lulus, Tuhan Yesus lulus menjadi juru selamat yang sempurna, dan itu diwujudkan lewat ketaatannya yang berakhir berujung dengan kematiannya di kayu salib. Kita pun juga begitu. Ketika kita mau taat, pasti kita menderita. Tidak ada pilihan. Ketika kita mau taat seperti yang diajarkan Tuhan, seperti yang diperintahkan Allah Bapa, kita mau taat, kita pasti menderita. Ya, dan kita siap. Ya, karena mata rohani kita kita arahkan ke Yerusalem baru. Bahwa tadi sudah dijanjikan bahwa kita akan dipermuliakan. Kalau kita nggak mau menderita, ya jangan menuntut untuk dipermuliakan. Ya. Jadi kita sebagai pengikutnya, kalau ingin mengikuti jejak Tuhan masuk keselamatan Yerusalem baru itu, ya kita harus menderita. Ya, kalau Tuhan Yesus mati secara nyata di kayu salib, dan kita mati tetapi apa? Mematikan kedagingan kita. Seperti yang minggu kemarin saya katakan, selama kita tidak bisa mematikan kedagingan kita, kita tetap akan akan selalu menjadi orang-orang yang bikin gaduh. Berarti orang-orang yang bikin gaduh pasti dia tidak bisa mematikan kedagingannya. Kalau dia bisa mematikan kedagingannya, dia bisa diam, bisa ngalah. Ya. Ini yang harus menjadi acuan kita. Oh, aku ingat, aku memandang Tuhan Yesus contoh yang sempurna. Ayat 11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu itu S-nya besar. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ya. Jadi ayat 11 ini tidak mengatakan bahwa Kristus yang menguduskan Bapak Ibu Saudara dan saya, Kristus yang menguduskan kita, dan kita yang dikuduskan itu berasal dari satu. Satu itu berbicara menunjuk pada Allah Bapa. Jadi Yesus yang melihat Tuhan Yesus dari Allah Bapa sebagai putra tunggalnya, dan saya dan saudara juga dari Allah Bapa. Roh kita itu dari Allah Bapa. Ya. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ya. Dia tidak malu menyebut kita itu saudara. Orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya itu, Tuhan Yesus nggak malu itu saudara. Dan sebutan saudara ini satu kehormatan yang besar bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, sebutan saudara ini satu kehormatan yang besar bagi orang percaya. Ya, makanya di bagian Alkitab lain dikatakan bahwa dia itu merupakan apa? Yang sulung dari antara banyak saudara. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula
Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, jadi kita tuh diharapkan memiliki gambar serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu, ya Tuhan Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, dan ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu mengenakan tubuh manusia sejati. Ya, nanti di dalam ayat 17 dikatakan bahwa ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu mengenakan tubuh manusia sejati. Ya, dia sebagai manusia sejati, buktinya apa? Tuhan Yesus bisa marah, bisa lapar, bisa nangis. Tuhan Yesus bisa berbuat dosa. Ya, Tuhan Yesus bisa berbuat dosa, tetapi dia tidak pernah berbuat dosa. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak bisa berbuat dosa, kita tidak bisa meneladani dong. Ya, kita tidak bisa meneladani kalau Tuhan Yesus di program ini nggak bisa berbuat dosa lah. Repot kita meneladani. Ya, makanya di ayat 17 itu dia disamakan dengan kita. Dia mengenakan tubuh manusia sejati, bisa emosi, bisa nangis, bisa lapar. Kan ada ayatnya. Tuhan Yesus nangis, Tuhan Yesus lapar, Tuhan Yesus marah. Ada. Itu menunjukkan bahwa dia mengenakan tubuh manusia, dan dia juga bisa berbuat dosa, tetapi dia tidak pernah berbuat dosa. Nah, itu yang membedakan. Ya. Ayat 12. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Ayat 12 ini pernyataan Tuhan, komitmen Tuhan Yesus, bagaimana dia sudah berkomitmen untuk memasyurkan namanya, nama Allah Bapa, dan memuliakannya di antara banyak suku bangsa. Ya, dari Tuhan Yesus berkomitmen supaya memasyurkan, memuliakan nama Allah Bapa, dan semua suku bangsa harus memuliakan Elohim Yahweh. Ya, ini ayat 12. Ayat 13, dan lagi aku menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sungguhnya inilah aku dan anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Ayat 13 ini menyatakan bagaimana Tuhan itu menaruh percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa. Ya, jadi tidak punya rasa curiga apapun, menaruh percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa. Ya, dan dia menyatakan bahwa anak-anak yang telah diberikannya kepada dia. Jadi Tuhan mengatakan ada anak-anak, ada orang-orang percaya yang memang oleh Allah Bapa itu diberikan kepadaku. Ya, tentu anak-anak siapa yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus itu, ini misteri yang kita nggak bisa tahu. Ya, yang jelas itu berkaca pada diri kita sendiri. Kalau kita menjadi orang percaya yang taat, menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita juga termasuk sebagai anak-anak yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan. Jadi kita diberikan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ya. Jadi siapa yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan itu misteri. Ya, kita tidak bisa ngomong, oh ini diberikan, enggak. Kita lihat aja. Ya. Sampai akhir hidupnya gimana? Kalau akhir hidupnya dia memang membela Tuhan, dia ada di pihak Tuhan, berarti oh memang orang ini diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang masa mudanya rajin melayani, bahkan mungkin menjadi hamba Tuhan, tetapi masuk usia tua dia murtad, dia meninggalkan imannya. Nah, ini tidak termasuk orang yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi kita tidak tahu siapa-siapa yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Kita tidak tahu. Ya. Karena kita tidak tahu
ujung akhir dari kehidupan orang itu, kita tidak tahu apakah dia nanti ada di pihak Tuhan atau di pihak kuasa kegelapan. Nah, ya, makanya Alkitab katakan jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Orang yang sekarang kamu pandang jahat, orang yang sekarang kamu pandang hina, orang yang sekarang kamu pandang tidak berharga, suatu saat dia bisa dijamah Tuhan dan dia dipakai menjadi alat bagi kemuliaannya. Bisa. Ya. Coba ketika Saulus belum bertobat, emang ada yang ngira kalau ini dipakai oleh Tuhan sebagai rasul yang luar biasa? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Sebelum dia dipakai ketemu Tuhan di jalan lurus, ya, lewat cahaya sampai dia buta itu, tidak ada yang menyangka bahwa Paulus ini akan dipakai sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang menyangka. Tapi itulah misteri yang kita tidak pernah tahu. Maka kita tidak boleh menghakimi. Ya, termasuk kepada orang-orang yang non-Kristen. Siapa tahu nanti bertobat, kita kan tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Bisa saja nanti menjelang di usia sejak dia bertobat, dia minta dibaptis. Bisa. Kenapa tidak? Nah, ini jangan kita menerjemahkan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku itu udah ditugas. Enggak, nanti tetap kita lihat akhir hidupnya dia ada di pihak mana. Kalau dia ada di pihak Tuhan, memang ternyata kamu dipilih oleh Allah untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Ya. Ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, ayat 14 ini tidak menunjukkan bahwa disitulah ditunjukkan kesetaraan Tuhan Yesus dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kesetaraan. Jadi dia mengenakan manusia sejati. Ya, saya ulang. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Bapak Ibu Saudara dan saya dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Tuhan juga harus menjadi sama dengan kita. Darah dan daging. Ya. Ya, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ya, ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mendapat bagian dalam keadaan mereka artinya apa? Kalau kita bisa marah, tadi yang saya katakan, Tuhan juga bisa marah. Kita bisa ngantuk, Tuhan Yesus juga bisa ngantuk. Ya, kita bisa lapar, Tuhan Yesus bisa sama jadi. Ya, jadi jangan ada yang Tuhan Yesus nggak bisa lapar, salah. Tuhan Yesus nggak bisa marah, salah. Buktinya Tuhan marah. Tuhan Yesus tidak bisa berbuat dosa, salah. Dia bisa berbuat dosa, tetapi Tuhan memilih tidak berbuat dosa. Nah, ini yang membedakan. Dia sosok yang sempurna, tidak pernah melakukan perbuatannya dengan cacat, celah dan keruh, tidak ada. Ya, karena di dalam pikiran, di dalam benaknya, di dalam jiwa Tuhan Yesus hanya satu. Aku makananku, berkatku kalau aku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Jadi di dalam diri Tuhan Yesus nggak ada agenda lain, nggak ada agenda lain. Agendanya nyawa melakukan kehendak Dia, melakukan kehendak Bapa. Selesai melakukan ini, Tuhan merenungkan apalagi Bapa yang disuruh, yang Engkau suruh untuk aku lakukan. Katakan lakukan lagi, terus itu. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan kesetaraan Yesus dengan kita yang adalah manusia yang berasal dari darah dan daging. Ya. Dan di bagian lain di dalam Alkitab, di dalam Ibrani pasal 5, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 5, ya, Ibrani pasal 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ya, dalam hidupnya sebagai manusia disamakan dengan manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut
dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ya, jadi jelas Tuhan Yesus sebagai manusia biasa, tetapi dia bisa taat, bahkan sampai taat sampai mati di kayu salib. Ya, taatnya Tuhan itu membawa dia pada kematiannya di kayu salib. Dan lewat kematiannya inilah dia mengalahkan iblis. Ya. Jadi iblis dikalahkan oleh apa? Oleh ketaatannya. Karena dia taat, karena saleh, maka dia dibangkitkan. Karena dia dibangkitkan, maka dia mengalahkan maut. Maut dikalahkan. Ya. Jadi karena kematiannya itu yang adalah bentuk ketaatan, ia mampu atau mengalahkan atau memusnahkan iblis. Karena apa? Karena selama ini tidak ada sosok, tidak ada seorang pun yang bisa menunjukkan ketaatannya yang sempurna. Ya, sebelum Tuhan Yesus, bahkan sampai sekarang itu belum ada sosok yang bisa menunjukkan ketaatannya yang sempurna. Tidak ada. Ya, tidak ada. Mau Daud, mau Ayub, mau Nuh, mereka semua punya kesalahan. Mereka bukan orang-orang yang taat 100%. Tetapi Tuhan yang melihat Tuhan Yesus itu taat. Ya, maka karena ketaatannya itu dia mati di kayu salib. Ya, jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu menunjukkan ketaatannya. Justru disitulah Tuhan dikatakan sempurna. Ya, apa Tuhan bisa menghindar untuk tidak mati di kayu salib? Sangat bisa. Tuhan sangat bisa untuk menghindar. Aku nggak mau disalib. Dia bisa. Alkitab katakan, apakah kamu kira aku tidak bisa menurunkan bala tentara malaikat untuk mengalahkan orang-orang itu? Bisa, tetapi dia memilih taat. Nah, disinilah yang kita belajar dari ketaatannya. Maka tadi saya katakan, ketika orang percaya mau taat, dia pasti dibawa Tuhan masuk dalam penderitaan. Disakiti tidak boleh bales, dikhianati harus tetap mengasihi, dirugikan tetap bisa memeluk, ya, dilukai tetap bisa mendoakan. Karena memang Alkitab katakan seperti itu. Tidak ada Injil mengatakan, oh ini kamu balas, apa dipukul kamu ganti, nggak ada. Ya, Injil tidak mengajarkan perilaku barbar, nggak ada. Mata ganti mata, enggak. Ingat, Injil, disitulah keagungan kekristenan itu. Bahkan orang-orang yang memusuhi kita pun kita doakan, kita kasihi. Ya. Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya. Jadi ayat 15 ini berbicara gini. Kematian Tuhan itu mengalahkan iblis. Ya, di dalam Korintus dikatakan, "Hei maut, di manakah sengatmu?" Ya, karena Tuhan bangkit dari kematian itu menunjukkan bahwa dia mengalahkan maut. Ya. Dan kebangkitan Tuhan itu membuat orang-orang perjanjian lama yang dulu mati itu ada di dalam tawanan, ditawan oleh kuasa gelap. Makanya ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka dilepaskan. Nah, makanya Yohanes 8 atau Yohanes 5 katakan, Abraham menanti saat itu. Jadi kebangkitan Tuhan dari antara orang mati itu dinantikan oleh Abraham, orang-orang perjanjian lama. Karena kalau Yesus tidak bangkit, maka orang-orang saleh perjanjian lama itu tetap ditawan oleh kuasa kegelapan. Ya, jadi kuncinya di sini. Kebangkitan Tuhan itu dinantikan oleh orang-orang saleh perjanjian lama. Maut tidak berkuasa, kamu sudah tidak bisa menawan roh-roh orang-orang saleh ini, tidak bisa. Ya, biar mantap kita lihat di dalam Yohanes pasal 8.
Yohanes pasal 8 ayat 56. Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Hariku, harinya Tuhan, yaitu apa? Saat kebangkitan. Ya, Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Jadi bukan hanya Abraham, orang-orang perjanjian lama, orang-orang saleh yang ditawan. Ya, makanya di ayat dikatakan, ya, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Jadi seumur hidupnya arwahnya ditawan. Ya, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, sebelum kebangkitan Tuhan, orang mau mati itu takutnya setengah mati. Ya, makanya dikatakan berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Orang takut kepada maut. Karena apa? Nggak jelas nanti kalau aku mati kemana ya roh. Orang-orang perjanjian lama pasti memikirkan ini karena dia lihat mati. Ini mati terus rohnya kemana? Makanya mereka takut menghadapi maut, menghadapi kematian itu takut. Tetapi kalau orang perjanjian baru tidak ada yang takut. Paulus takut mau dipancung, mau digantung, gak ada yang takut. Karena dia tahu bahwa kalau aku mati, aku Tuhanmu, Tuhan Yesus. Ya. Makanya kalau kita orang percaya yang sudah menjadi pengikut Yesus yang sejati, di ujung maut pun kita bisa tersenyum, tidak perlu takut. Karena sudah tahu di mana aku nanti setelah ini, rohku dibawa kemana, kita sudah tahu. Ya. Yang di ujung maut takut itu orang-orang yang nggak tahu kemana rohnya akan pergi. Dia nggak tahu, bayangannya udah gelap karena dia merasa bahwa dia tidak pernah berbuat baik sepanjang hidupnya. Iya. Coba kita pikirkan orang-orang saleh di abad-abad pertama, bagaimana dia dibantai, dia dibunuh, ya, dia dimasuki penggorengan. Rasul Yohanes kalau dimasukin penggorengan, tidak mati, dibuang ke Pulau Patmos. Ada dari menara itu didorong, jatuh belum mati, dipukul pakai pedang. Mereka orang-orang itu tidak takut. Kenapa nggak takut? Dia tahu bahwa Tuhan Yesus menanti di kekekalan. Tapi kalau orang perjanjian lama takut, dia nggak jelas. Ya, dia nggak jelas. Jadi makanya kematian Tuhan itu membuat orang-orang jadi tidak takut menghadapi kematian. Karena kita tahu bahwa Tuhan, segala kuasa ada di tangan Tuhan, baik di bumi maupun di surga. Tuhan sudah menyiapkan Firdaus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau orang percaya yang benar itu menghadapi kematian mestinya tidak takut. Karena kita tahu Tuhan, apalagi kita matinya bukan kayak murid-murid Tuhan yang disiksa, dipancung, enggak. Kita kan enggak ada yang sampai seperti itu. Ya. Jadi memang saat itu orang menghadapi kematian itu takut sama maut, takut sama mati karena dia tidak punya kejelasan kemana arwahnya, rohnya setelah mati dia nggak tahu. Makanya takut. Nah, kematian Tuhan Yesus itu memberi kepastian, jangan takut. Di rumah Bapakku banyak tempat. Kamu nanti mati kan, kamu tak kasih tempat. Injil Yohanes pasal 14 kan ngomong, jangan takut, ada tempat khusus spesial untuk kamu. Ya. Nah, ini setelah kematian Tuhan Yesus kayu salib itu kita punya gambaran yang jelas nasib atau kemana roh orang setelah mati itu kita punya gambaran yang jelas. Ya, maka di dalam kitab Wahyu dikatakan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 14. Ya. Ya, jadi nyambung, kebenaran ini nyambung. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara di surga berkata, ini kan suara dari surga berkata, tuliskan
Berbagailah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat. Kita itu mati itu kan istirahat. Ya, istirahat. Istirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi perbuatan kita selama kita ada di dunia ini yang akan menentukan kemana kita nanti ditempatkan oleh Tuhan. Itu menentukan. Karena perbuatan mereka menyertai. Jadi kalau Anda tidak pernah berbuat baik, jangan membayangkan surga. Wah, aku Kristen. Boleh Anda Kristen, teriak-teriak Kristen. Boleh Anda Kristen, Anda hamba Tuhan, Anda apapun. Tapi kalau tidak pernah berbuat baik dan tidak pernah mengumpulkan harta di surga, jangan membayangkan tempat istirahat yang nyaman di surga. Jangan. Ya, ini dikatakan berbagailah, ya, berbagailah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Mati dalam Tuhan artinya apa? Orang yang mati dia sampai kematiannya dia tetap menjadi pengikut Yesus yang sejati. Mati dalam Tuhan. Ya, dalam Tuhan artinya dia mati sebagai orang percaya yang taat. Orang mati yang dalam Tuhan. Tidak semua orang yang mati dalam Tuhan. Itu ingat. Ya, tidak semua orang mati, tidak semua orang Kristen yang mati itu dalam Tuhan. Enggak. Dia mati ya, tapi tidak dalam Tuhan. Karena selama hidupmu kamu hanya punya agenda untuk memuaskan dagingmu, menuruti hawa nafsumu, dan itu bukan orang yang hidup dalam Tuhan. Kalau kamu mati, kamu tidak bisa mengenakan ayat ini, tidak bisa. Ayat ini hanya dikenakan bagi orang-orang Kristen yang mati dalam Tuhan sampai menutup mata. Bukan hanya Kristen, tapi dia tetap menjadi orang yang taat dan setia sampai menutup mata. Ya, jadi menjadi tidak takut mati, karena Tuhan menjanjikan kita itu seperti istirahat. Yohanes 14 katakan di rumah Bapakku banyak tempat, dan tempat itu pasti nyaman. Ayat 16. Ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ini jelas. Jadi bukan malaikat, yaitu keturunan Abraham. Ini berbicara keturunan Abraham secara rohani. Orang-orang percaya yang memiliki iman seperti Abraham. Karena Abraham disebut bapak orang beriman. Jadi iman kita kelasnya harus seperti Abraham. Diminta apapun oleh Tuhan kita lakukan. Abraham diminta anak tunggalnya Ishak aja, sembelih. Ya, ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ayat 17 ini hanya hendak mengatakan bahwa ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, orang percaya, ya, untuk menjadi imam besar. Jadi imam besar itu diambil dari antara orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa, yang kehidupannya tidak ada cacat, celah dan kerutnya. Maka Tuhan Yesus sebagai imam besar. Ya. Ya, menjadi imam besar itu harus pribadi yang hidupnya tidak punya cacat, celah. Ya. Karena dia berurusan dengan Elohim Yahweh, dia berurusan dengan Allah Bapa. Kalau kita imam kok Allah Bapa, yang kayak gini kok kamu tunjuk imam, ini hidupnya nggak benar, ya, hidupnya nggak benar. Maka imam besar itu ya yang melihat Tuhan Yesus itu yang sama sekali tidak punya salah dalam hidupnya, dan ialah, ya, sehingga apa? Tuhan diterima di hadirat Allah Bapa. Dia menjadi juru syafaat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia memperdamaikan seluruh umat di muka bumi itu dengan Allah Bapa. Ya, jadi Tuhan itu memperdamaikan antara kita dengan Allah Bapa. Ya, kalau tanpa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita tidak bisa diperdamaikan. Masih ada batasan. Ya, ayat 18. Ayat 18 ya, ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya.
Jadi karena Tuhan Yesus itu pernah ya mengenakan tubuh sebagai manusia seperti Bapak Ibu Saudara dan saya, dan dia pernah mengalami penderitaan yang amat sangat. Ya, mungkin tidak ada penderitaan yang bisa dibandingkan dengan Tuhan, itu tidak ada. Ya, bayangkan mulai dicambuk, ya, diperlakukan dengan dihina, ya, nyaris telanjang, ya, diperlakukan seperti itu, diludahin, diapa-apain. Jadi dia adalah sosok yang pernah secara langsung mengalami penderitaan. Ya, dia banyak mengalami penderitaan dan pencobaan, maka dia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi ketika Tuhan lihat orang percaya, oh ya, ya dia ada di Tuhan, ada di surga, ada di kekekalan. Dia melihat orang percaya, anak-anaknya orang percaya menderita, Tuhan bisa merasakan, kamu menderita banget. Maka dia ada rasa empati, karena Tuhan merasakan, oh ini menderita banget. Tapi kalau orang itu tidak pernah menderita, dia nggak bisa menolong. Ya, orang kaya yang dari dalam kandungan aja udah kaya, ya, karena dia cucunya konglomerat, mulai dari kandungan aja udah naik turun mobil mewah, bayi apalagi sampai TK dia naik turun mobil mewah, dia tidak pernah namanya menderita, nggak pernah. Ya, jadi kalau dia diceritain soal penderitaan, dia kaget, menderita seperti apa ya? Dia nggak pernah ngerasain lapar, itu nggak pernah. Ya, karena memang dia dilahirkan dalam situasi seperti itu. Ya, dan orang-orang ini dia tidak memiliki rasa empati. Kalau ada dikasih tahu, dia menderita, dia tidak bisa membayangkan penderitaan seperti apa, enggak, karena dia tidak pernah mengalami penderitaan. Ya, beda dengan orang kaya yang kayanya itu karena kerja keras dari kecil, dari muda kerja keras, dia tahu penderitaan, dia tahu bagaimana sulitnya mengumpulkan rupiah demi rupiah. Jadi ketika dia lihat orang menderita, dia lebih murah hati. Aku dulu juga pernah mengalami seperti itu, kamu menderita. Ya, nah Tuhan Yesus juga seperti itu. Dia pernah mengalami penderitaan, maka dia pasti bisa menolong dengan tepat terhadap orang-orang yang sedang menderita. Ya, jadi karena Tuhan itu sudah istilahnya sudah banyak makan asam garam, dia tahu, oh orang ini menderitanya gini, ini sebaiknya diberikan pertolongan seperti ini. Nggak mungkin salah, tidak mungkin salah. Ya. Kalau tadi saya katakan orang yang dari kandungan saja udah jadi anak orang kaya, dia tidak tahu penderitaan orang, tidak tahu. Ya, dia tidak pernah merasakan sulitnya cari air untuk mandi, nggak pernah. Dia heran, kok mau mandi aja kok sulit sih cari air. Nggak pernah dia mikirkan gitu. Ya, nggak pernah, dia nggak bisa, nggak kebayang kok bisa ya orang mau mandi aja kok nggak bisa. Nah, kamu nggak pernah sih menderita, nggak pernah kamu lihat di NTT, di daerah yang airnya begitu sulit dicari. Ya, ini Bapak Ibu yang mau saya sampaikan. Jadi poin penting dari pembelajaran kita malam ini ialah bahwa Yesus Kristus adalah manusia sejati. Manusia sejati yang dia bisa marah, maka dia mengalahkan maut. Jadi orang-orang sekarang, Bapak Ibu Saudara dan saya, tidak perlu takut akan kematian. Tidak perlu takut akan kematian. Ya, karena Tuhan tahu. Ya, Tuhan sudah siapkan orang-orang ini pengikutku yang sejati. Tuhan pasti akan memberikan ketenangan dalam diri setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, ikuti teladan Tuhan. Ketika kita menderita, jangan kita merasa bahwa kita paling menderita, enggak. Kita belajar, mata kita arahkan dalam penderitaan Kristus, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang cengeng. Ya, sedikit tidak nyaman, wah sumut-sumut, sedikit tidak ini sumut-sumut. Ya, cemen. Ya, apapun kita tetap bisa bersuka cita di dalam segala hal. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Angkat pujian. Kita angkat pujian nomor 2, Immanuel.
beserta kami selamanya. Immanuel, Immanuel, namamu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Allah beserta di dalam kita, namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Sekali lagi, Immanuel, Immanuel, namamu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Allah beserta di dalam kita, namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Namamu disebut, namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kiranya ini menjadi berkat kekal bagi setiap kami. Bila kami Tuhan, umat-umat-Mu ini, orang percaya ini semakin memahami dan semakin terpacu untuk kami meneladani kehidupan Kristus sepenuh hati. Kami sadar itu tidak mudah dan itu sangat berat. Tetapi tidak ada pilihan Tuhan. Kalau orang percaya merindukan dipermuliakan bersama Tuhan di Yerusalem baru, maka mereka harus siap untuk menderita seperti yang Tuhan Yesus alami, bahkan diakhiri dengan kematiannya di kayu salib. Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan kami, umat-umat-Mu ini, untuk mengenakan kebenaran ini dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa, kami menyerahkan sidang cepat GSKI Aliat Yatim Manggis yang hamba-Mu gembalakan, juga saudara-saudara kami yang setia mengikuti ibadah streaming ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati anak cucu menantu mereka. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya berhasil, dan biarlah ini semua untuk kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara. Berikan beliau-beliau ini kemampuan, hikmat surgawi untuk mampu membuat bangsa ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat jasmani, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasihnya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudusnya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat malam Tuhan Yesus.